Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan tak akan pandang bulu dalam memberantas aksi premanisme yang selama ini meresahkan masyarakat, terutama di wilayah hukumnya. Ia bahkan tak segan berhadapan dengan mereka, hal itu untuk memberi rasa aman kepada masyarakat. Kapolda Metro Jaya Fadil Imran sebelumnya begitu marah dengan aksi premanisme yang semakin marak di Jakarta. Kemarahan Kapolda Fadil itu menyusul aksi komplotan debt collector atau penagih utang yang memaki-maki anggota polisi. Peristiwa itu terjadi saat sejumlah debt collector itu menarik paksa mobil milik seorang selebgram TikTok Clara Sinta di apartemen Casa Grande, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Februari 2023 lalu. Nanti sore akan dirilis pelaku yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dalam bentuk debt collector itu, termasuk apa langkah-langkah yang sudah diambil dan akan diambil oleh Polda Metro Jaya. Sebentar. Pada prinsipnya Polda Metro Jaya akan konsisten untuk menghadapi semua bentuk kejahatan kekerasan, baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun ormas dalam bentuk tindakan premanisme, persekusi, vigilante, dan sejenisnya. Kami akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kelompok, tidak boleh ada perorangan yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan seolah-olah dia berada di atas hukum. Akan berhadapan dengan saya nanti orang-orang seperti itu. Dari awal tahun 2023 sampai sekarang Pak, apakah memang Polda melihat ada peningkatan kasus terkhusus untuk aksi premanisme dan Matalang sendiri, Pak? Fenomena itu terjadi, namun jumlahnya tidak banyak. Kalau kita lihat aksi-aksi premanisme kelompok, kalau kita bandingkan dengan era tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an, ini jauh menurun. Khususnya di tempat-tempat keramaian seperti pasar, kemudian tempat hiburan, ini jauh berkurang. Nah, ini katakan kepada para Kapolres, jajaran Polda Metro Jaya untuk tegas menghadapi kelompok-kelompok yang semacam itu. Pak, kan biasanya ini kan Mbak dulu, Mbak. Yang kasus yang mana? Narkoba. Oh, ini bentuk komitmen dan konsistensi Polda Metro Jaya. Makanya saya datang langsung, saya lihat, saya beri motivasi, saya beri apresiasi kepada anggota. Selevel Polres bisa menangkap 277 kg ini kan luar biasa. Kita akan konsisten, termasuk ke internal sendiri, termasuk ke internal. Harganya apa Pak? Nanti pagi terima manfaat Pak? Karena itu kan di tahun 2003 angka terbesar itu. Itu biasanya akan ada surat piagam. Nah, dari piagam itu nanti jika dia akan melaksanakan sekolah, kenaikan pangkat dan sebagainya akan diperhitungkan. Pak, ini kan momentum Pak, takut. Gantian ya. Apa izin Pak? Sebelah sini dulu, sebelah sini. Mas, ini yang sudah ditangkap KPK apakah akan terus berlanjut Pak? Yang mana? Untuk premanisme akan berjalan terus? Iya, jalan terus. Saya udah perintahkan kemarin, langsung saya panggil semua Kapolres pagi-pagi. Saya beri arahan. Saya minta dibuat call center. Kalau ada mata elang dan sejenisnya, ada premanisme dan sejenisnya, tolong dihubungi polisi, ditaruh di Instagram masing-masing call centernya itu. Saya minta Kapolres untuk melakukan langkah cepat untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan premanisme. Pak, tindak tegasnya seperti apa Pak? Beberapa perusahaan, ini ada pengawasan juga nggak sih Pak dari perusahaannya? Kita juga tidak berhenti hanya sampai kepada penegakan hukum. Hari ini contohnya Polres Jakarta Selatan mengundang asosiasi leasing. Nanti kita akan FGD, kita akan diskusi bagaimana cara agar para debitur itu tidak menunggak. Kan begini juga,
masyarakat yang berutang ini kan harus siap membayar angsuran. Jangan mau berutang tapi tidak siap bayar angsuran. Namun kalau ada yang menunggak, tentu harus ditempuh dengan jalur-jalur yang benar, tidak menggunakan jasa penagih utang yang menggunakan kekerasan. Nah, hari ini kita undang, contohnya Polres Jakarta Selatan, nanti kita akan diskusi. Misalnya, kalau diunggah, mungkin ke depan kita buat MOU, STNK, kita akan blokir supaya motor maupun kendaraan itu tidak bisa dipindah tangan. Kan BPKB-nya masih di tangan lisi, STNK-nya kita tidak perpanjang sampai dengan dia melunasi utang. Yang kedua, misalnya jika leasing ingin bekerja sama dengan penagih utang, maka sebaiknya ada sertifikasi dan persyaratan utama bahwa tidak boleh ada tindakan kekerasan di balik itu semua. Semua harus mendasari kepada Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pak, ini terkait anak dari pejabat DJP Bapak. Kan sudah ditahan. Pokoknya kita luruskan semua, tidak usah khawatir kalau soal itu. Kita pasti akan tidak melihat latar belakang, tapi kita melihat daripada materi tindak pidana yang dia lakukan. Unsurnya terpenuhi, kita tahan, kita proses. Dengan kerjasama dengan Kementerian sendiri Bapak. Kan ini tindak pidana yang tidak melibatkan kementerian kan, jadi saya kira prosesnya jalan saja. Kalau ada mekanisme internal di kementerian, saya kira itu silakan aja, bukan urusan. Pak, ini Pak, terkait dengan debt collector yang Clara itu, kan terakhir kata infonya si pihak debt collector melalui pengacaranya ini bakal melaporkan. Lalu apakah nanti bakalan dikasih perlindungan terhadap si? Nggak ada, namanya membuat kekerasan, perlindungan dari mana, nggak ada. Katanya dia pengen bikin laporan Pak, apa Nah, bakal nggak. diterusin Pak nantinya? Nggak akan. Ya. Jadi secara tegas bakal menolak Pak? Ya enggak, ditolak itu. Kalau dia melakukan kejahatan kok malah dilindungi, gimana ceritanya? Jangan dibolak-balik ini cara berpikirnya. Ya. Terima kasih ya. Cukup ya. Ya. Udah sarapan semua ini. Ya udah silakan banyak kantin di depan nih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya.